Tutorial Hukum Acara Pidana. Topik kedua dari 27 topik. Proses-proses dan beberapa asas dalam hukum acara pidana, bagian 1. Disediakan oleh Global Tutorial. Sebuah pola pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya. Secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana, dikenal juga dengan Integrated Criminal Justice System, sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut. Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Sebagaimana yang diungkapkan Cavadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah atom covering all those institutions which respond officially to the commission of offenses, notably the police, prosecution authorities and the court. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara yang menurut Vini pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh Vini, sistem peradilan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara. Subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System, keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparatur penegak hukum. Muladi mengatakan bahwa makna Integrated Criminal Justice System adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam sinkronisasi struktural. Structural synchronization, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial, substantial synchronization, yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sinkronisasi kultural, cultural synchronization, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Proses dalam hukum acara pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidik, penyidik, kepolisian, dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidik akan mengirim BAP, berkas acara pemeriksaan, kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan. Tahap yang mengawali proses hukum acara pidana adalah diketahui terjadinya tindak pidana, delik. Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, ketika inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari 4 kemungkinan yaitu, kedapatan tertangkap tangan, pasal 1 angka 19 KUHP, karena laporan, pasal 1 angka 24 KUHP, karena pengaduan, pasal 1 angka 25 KUHP, diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain.
Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Pasal 1 angka 19 KUHP. Sedang melakukan tindak pidana, artinya si pelakunya dipergoki oleh orang lain sewaktu pelaku sedang beraksi melakukan tindak pidana pencurian misalnya atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Susilo memberikan contoh seorang Bayangkara mendengar suara orang yang berteriak minta tolong. Saat itu terlihat olehnya ada orang yang lari keluar dari rumah dengan tangannya berlumuran darah. Sesudah orang itu ditangkap dan diperiksa oleh Bayangkara itu, ternyata bahwa orang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan ini kedapatan sesudah dilakukan, tertangkap tangan. Menurut G. Duisterwinkel, sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi delictum flagrans. Belanda kuno menyebutnya handaf, ik edaet dan versedaet, sedangkan di Perancis disebut flagrant delit dan Jerman Frisetat. Penyidikan delik tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya sudah beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama dengan delik biasa maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, segera datang ke tempat kejadian, dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai. Pasal 111 ayat 1, 2, 3, 4 KUHP. Kemungkinan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan yang diajukan, baik oleh korban, maupun oleh orang lain. Pengertian laporan yang dipaparkan dalam KUHP Pasal 1 angka 24 berbunyi, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengertian pengaduan dalam Pasal 1 angka 25 KUHP berbunyi, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam proses hukum acara pidana terlibat beberapa pihak yang perlu diketahui perannya masing-masing. Pihak-pihak tersebut antara lain, tersangka atau terdakwa penyelidik, penyidik, penuntut umum, jaksa, penasihat hukum dan bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa. Pengertian dari tersangka tertuang dalam Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pengertian terdakwa tertuang dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang berbunyi, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik, polisi, sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa, penuntut umum, dan pemeriksaan pengadilan. Penyelidik dan penyidik. Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, Pasal 1 angka 4 KUHP. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia, pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, Pasal 1 angka 1 KUHP. Penuntut umum, jaksa. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf A KUHP didefinisikan mengenai arti penuntut umum yaitu, pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf B KUHP menjelaskan mengenai jaksa yakni, jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dari rumusan undang-undang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, dan penuntut umum menyangkut fungsi. Wewenang penuntut umum diatur dalam Bab 4 KUHP Pasal 14 terdiri atas A. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, B.
Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik. C. Melakukan penahanan, memberikan perpanjangan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. D. Membuat surat dakwaan. E. Melimpahkan perkara ke pengadilan. F. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. G. Melakukan penuntutan. H. Menutup perkara demi kepentingan umum. I. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. J. Melaksanakan penetapan hakim. Menilik rincian wewenang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaksa, penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara. Penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan pasal 14 ini disebut sistem tertutup. Artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat. Pengecualiannya adalah jaksa atau penuntut umum dapat menyidik perkara dalam tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi, dan lain-lain. Penasihat hukum dan bantuan hukum. Istilah penasihat hukum dan bantuan hukum adalah istilah yang terdapat dalam KUHP. Istilah tersebut memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela. Istilah pembela sering disalah-tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan, walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan itu. Fungsi pembela atau penasihat hukum itu adalah membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran material, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa. Penasihat hukum dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan berdasarkan kriteria pengangkatannya dan izin menjalankan tugas tersebut. A. Advokat merupakan penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum dan diangkat secara resmi oleh pemerintah, Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Mereka bukan pegawai negeri. B. Penasihat hukum resmi. Mereka adalah pengacara yang diangkat oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1975, setelah mengikuti ujian. Mereka adalah sarjana hukum dan bukan pegawai negeri. Izin yang diberikan terbatas di wilayah pengadilan tinggi yang memberikan izin tersebut. C. Penasihat hukum insidentil. Mereka adalah pengacara yang diberi izin insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama. Mereka ini dapat terdiri atas sarjana hukum, bukan sarjana hukum, pegawai negeri, bukan pegawai negeri, atau siapa saja yang sudah dewasa, dan memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Izin ini terbatas wilayah operasinya, hanya di wilayah pengadilan perkara tersebut, dan izin tersebut diberikan kepada setiap perkara yang ditangani. Beberapa asas dalam hukum acara pidana. Menurut Mark Constanzo, hukum acara pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu. Beberapa asas yang dianut dalam hukum acara pidana sebagai berikut. 1. Asas legalitas yang berarti bahwa setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penyimpangan terhadap asas ini dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana. 2. Asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. 3. Asas lex scripta yang berarti bahwa hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. 4. Asas lex stricta yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapat dipahami karena karakter dari hukum acara pidana pada hakikat adalah mengekang hak asasi manusia. Di satu sisi, negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum. Akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara ekspresif verbis tertuang dalam undang-undang. Republik Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum lazim disebut rule of law.
Konsep negara hukum atau rule of law bersifat universal bersendi kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Konsekuensi logis dari konsepsi negara hukum yang demikian berarti bahwa semua produk legislasi hendaknya mencerminkan sendi-sendi tersebut, terutama hukum pidana dan hukum acara pidana. Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang hukum acara pidana terlihat dari asas-asas yang dijadikan dasar bagi hukum acara pidana, yang diakomodasi oleh KUHP dari berbagai sistem hukum, baik sistem civil law yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, maupun sistem common law yang dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demikianlah materi topik kedua dari 27 topik tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.